Hai, welcome to my channel. So, this is my first video and I will let you guys know me first. Aku Ara, aku fresh graduate dari jurusan psikologi. Sebenarnya belum fresh graduate juga karena aku masih tungguin tanggal yudisium dan wisuda, jadi kayak masih agak kegantung gitu. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk buka channel ini dan mengisi waktu luangku dengan melakukan hal bermanfaat, yaitu berbagi ilmu yang sudah aku pelajari 3,5 tahun ke belakang dengan kalian. Jadi bisa dibilang ilmu psikologi adalah ilmu yang secara sistematik dan juga ilmiah mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Jadi walaupun sebenarnya kan manusia itu nggak bisa sama ya, karena pada dasarnya tuh individu tuh punya keunikannya masing-masing. That's why kita tuh nggak bisa sama 100% sama orang lain gitu. Tapi somehow kita itu masih share a common preference buat perilaku-perilaku tertentu gitu. Contohnya, kita ngelihat orang lagi murung di jalanan, terus kita mungkin bakal mikir, oh nih orangnya lagi sedih ya, atau mungkin dia lagi mengalami hari yang berat gitu. Padahal sebenarnya kebanyakan dari kita tuh nggak bener-bener berpikir kayak gitu. Kita bisa paham karena kita sebagai manusia emang kayak udah terprogram atau kita udah disetting untuk menunjukkan perilaku-perilaku tertentu di situasi-situasi tertentu. That's why we can understand each other even if we don't speak the same language gitu. Indah ya ilmu psikologi. Nah, terus kenapa sih kita itu belajar psikologi gitu? Yang pertama itu pasti untuk memahami diri kita. Kayak gimana sih sebenarnya kita, who I am, apa yang sebenarnya kita mau. Yang kedua adalah pastinya untuk memahami orang lain, sesama manusia juga, biar akhirnya kita tuh bisa berinteraksi sama orang lain, bisa saling ngerti juga. Yang ketiga adalah untuk melakukan penyesuaian dan juga adaptasi sama lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir adalah untuk mempelajari perilaku dan juga mental process dan faktor-faktor yang akhirnya influence that mental process and behavior. Jadi ada 4 goals dalam ilmu psikologi. Yang pertama adalah describe, itu gimana caranya kita bisa menjelaskan perilaku tertentu. Yang kedua, gimana caranya kita bisa menjelaskan apa sih yang menyebabkan perilaku tersebut tuh bisa timbul. Yang ketiga adalah predict. Jadi setelah kita tahu penyebabnya, di masa depan kita akan bisa memprediksi nih, behavior ini tuh bakalan muncul di situasi-situasi yang kayak gini. Dan yang keempat adalah control. Gimana caranya kita akhirnya punya kontrol secara penuh terhadap perilaku yang mau kita tunjukkan. Dan gimana kita itu bisa mengubah perilakunya kita gitu. Mungkin ada perilaku-perilaku yang menurut kita kayaknya ini kurang sesuai nih, aku pengen memperbaiki ini. Nah, itu adalah goals terakhir dari psikologi. Dan di ilmu psikologi juga ada dibagi jadi 2 approaches, yaitu modern dan juga historical. Itu tuh gimana sih ilmu psikologi ini tuh pada akhirnya bisa mencapai goals itu. Gimana sih caranya ilmu psikologi tuh bener-bener bisa mengupas mengenai manusia secara psychological. Mungkin ini akan kita bahas di video lain karena kayaknya bakal panjang banget kalau dibahas di sini. Dan yang selanjutnya adalah research area atau specialization areanya dari ilmu psikologi itu sendiri. Yang pertama itu ada social dan personality. Jadi untuk social dan personality itu di bidang sosial ini tuh mencakup stereotype, social interaction, prejudice atau prasangka, attitudes, conformity atau perubahan perilaku sesuai sama lingkungannya kita. Jadi kadang kan kita mau menyesuaikan perilakunya kita sama lingkungan tempat kita tinggal gitu. Mungkin kayak sesuai sama norma atau kayak hal-hal yang biasa dilakukan di lingkungan tersebut, perilaku kelompok, dan juga aggression. Kalau misalnya di bagian personality-nya sendiri, itu mempelajari mengenai behavioral development, jadi bagaimana kita mengembangkan perilaku kita, personality change, assessment, dan juga perilaku abnormal. Jadi gimana sih kita tuh benar-benar bisa kontrol perilakunya kita, atau mungkin kita mau melakukan perubahan sama perilaku kita, atau mungkin ada perilaku-perilaku yang nggak sesuai nih gitu, yang disebut sebagai abnormal. Dan yang selanjutnya adalah area development. Itu gimana ilmu psikologi mempelajari bagaimana perilaku dipengaruhi oleh usia, dari mulai kita lahir sampai akhirnya nanti kita udah lansia gitu. Dan ini tuh mencakup perubahan moral, sosial, emosional, dan juga kognitif sepanjang kita hidup. Yang selanjutnya adalah area eksperimental. Jadi untuk area ini tuh mencakup persepsi, sensasi, pembelajaran, kinerja manusia, motivasi, dan juga emosi. Yang selanjutnya adalah area biological. Ini tuh biasa disebut juga psychobiology atau biopsychology.
Ini adalah bidang di mana ilmu psikologi itu meneliti perubahan fisik dan juga kimia yang terjadi berkaitan dengan psikologi seseorang. Contohnya kayak emosi, persepsi, pembelajaran, dan juga kognitif. Pada area research ini juga ilmu psikologi itu bakalan ngelihat gimana sih caranya gen, otak, dan nervous system kita itu berinteraksi sama lingkungan kita sampai akhirnya itu bisa melahirkan perilaku yang kita tunjukkan. Next adalah area kognitif. Di area ini, ilmu pemahamannya itu lebih terfokus bagaimana kita itu berpikir dan mendapatkan pengetahuan. Gimana caranya kita itu berproses, menyimpan, dan menggali informasi. Dan bagaimana proses kognitif itu pada akhirnya bisa mempengaruhi perilakunya kita. Dan yang terakhir adalah psychometrics. Ini tuh lebih berfokus pada pengukuran secara sistematik mengenai kemampuan, skill, intelligence, personality, dan juga abnormal behavior individu. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih ada assessment psikologi atau kalian pernah tes IQ atau tes-tes yang lainnya, nah itu dikembangkan sama research areanya bidang psychometrics. Jadi mereka yang pada akhirnya itu mendevelop pengukuran-pengukuran yang ada di dalam psikologi atau biasa kita sebut sebagai alat tes psikologi. Oke, jadi itu adalah sedikit intro dari aku untuk perkenalan ke dalam ilmu psikologi yang mungkin kedepannya aku bakalan bahas lebih banyak lagi. Aku berusaha untuk menyampaikan semuanya dengan cara yang ringan karena sejujurnya aku pun bukan anak yang terlalu akademik banget gitu. Jadi aku harap dengan video-video kedepannya dan video ini pada akhirnya aku bisa memperkenalkan dunia psikologi sebagai sesuatu yang lebih menyenangkan lagi untuk dipelajari dan untuk diketahui sama masyarakat gitu. Oke, see you guys on the next video. Bye bye.